Inilah bukti nyata kebenaran Islam. Bukti tentang kebenaran Islam. Kebenaran Islam dapat dipahami dengan jelas, yaitu jelas sejarahnya dan jelas juga ajarannya. Berikut ini kami menjelaskan tentang bukti kebenaran Islam. Pertama, agama Islam memiliki sejarah yang jelas, bahkan proses pewahyuan yang disampaikan kepada Rasul Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari dapat mudah dipahami melalui catatan-catatan sejarah. Begitu juga tentang kehidupan Nabi Muhammad dari sejak lahir hingga wafatnya beliau, sejarahnya sangat jelas. Yang cukup menarik adalah tentang nama Islam itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab yang artinya selamat sentosa, dan dari kata salima dibentuk kata aslama yang memiliki arti tunduk, patuh, taat dan berserah diri. Islam adalah nama pemberian dari Allah, itulah yang membedakan antara Islam dengan agama lainnya. Kalau agama lain diberi nama dengan sesuatu, ada yang diberi nama dengan nama pendirinya, tempat agama itu lahir dan tempat di mana agama itu berkembang. Di Parsi ada agama Zoroaster. Agama ini disandarkan kepada nama pendirinya yaitu Zoroaster. Agama Buddha adalah berasal dari Siddhartha Gautama Buddha. Buddha merupakan gelar bagi Siddhartha karena dianggap memperoleh penerangan agung. Agama Yahudi, Judaisme, mengambil nama dari negara Juda. Juda atau Yahuda Hindu merupakan kumpulan dari macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia dari orang India. Lembah Sungai Sindus. Agama Kristen adalah nama yang berasal dari pengajarnya yaitu Jesus Christ, dan pengikut Kristus disebut pula orang Kristen. Kaum muslimin biasanya menyebut agama Kristen dengan sebutan agama Nasrani karena didasarkan dari daerah asal Jesus yaitu Nazaret. Itulah mengapa agama Islam berbeda dengan agama lainnya, karena agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Firman Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. QS Ali Imran 2:19. Menurut Al-Maududi, nama Islam menunjukkan suatu sifat yaitu berserah diri dan patuh kepada perintah yang memberi perintah dan menjauhi larangannya tanpa membantah. Al-Maududi, Mabadiul Islam. Kedua, bahwa agama Islam memberikan keterangan yang harus dipercayai tanpa harus melakukan penelitian karena sudah pasti benar. Sebagai contoh, proses kejadian manusia, setelah diteliti oleh para ahli ternyata memang benar seperti yang ada dalam Al-Quran. Padahal kita tahu zaman dulu mana adalah alat dua canggih, tapi Al-Quran telah menjelaskannya. Lalu ketika Nabi Muhammad menyembuhkan seseorang dengan air, beliau berdoa kepada Allah dengan perantara air tersebut. Setelah diteliti, ternyata air yang diberi doa akan mengalirkan ion positif luar biasa. Bukan baru tahun 2 belakangan rahasia itu terkuak, padahal kala itu beliau Nabi Muhammad SAW telah melakukan hal itu. Ketiga, dengan melakukan perbandingan terhadap agama lain, bukan maksud mengejek agama lainnya. Agama Kristen menganggap Jesus adalah anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak, seharusnya Jesus tidak mati. Masa Tuhan mati hanya karena ingin menolong umatnya? Itulah kenapa Islam berbeda dengan agama lain. Jika Anda orang Kristen, pasti juga akan menyindir agama Islam, kan? Mana Tuhannya umat Islam tidak kelihatan. Mungkin seperti itu sindiran Anda, tapi saya akan menjelaskan bahwa Allah itu ada, sifatnya gaib. Kalau Anda percaya adanya jin, syaitan, iblis dan malaikat, mengapa Anda tidak percaya adanya Allah? Kamu pernah melihat orang kesurupan? Tanyakan pada orang yang kesurupan apa yang terjadi? Mungkin ia akan menjawab, ada yang menggangguku. Padahal orang yang tahu ia kesurupan tidak melihat siapa yang mengganggunya. Ada sesuatu tetapi gaib. Kamu pasti tahu, Allah memiliki sifat-sifat yang tidak bisa dimiliki oleh Tuhan lainnya, yaitu sifat wajib. Allah itu maha mendengar, Dia dapat mendengar doa manusia bahkan meskipun berdoa dalam hati. Sifat ini tidak dimiliki oleh Jesus dan Siddhartha. Jika kamu hidup pada masanya, coba kamu tanyakan pada mereka apa yang sedang saya pikirkan. Tentulah mereka tidak bisa menjawab karena mereka tidak memiliki sifat maha mendengar. Allah juga memiliki sifat maha melihat.
Dia dapat melihat apapun meskipun bersembunyi di bawah tanah sekalipun. Sifat ini tidak dimiliki oleh Jesus, Siddhartha dan Tuhan lainnya. Jika mereka disuruh untuk memberitahu di mana Pulau Jawa saat itu, tentulah mereka tidak tahu karena mereka tidak memiliki sifat maha melihat. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana wujud Allah? Wujud Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Wujud Allah juga tidak bisa digambarkan dengan sesuatu hal karena apa yang digambarkan manusia sifatnya kebendaan yang tentulah pasti rusak. Sifat ini tidak dimiliki oleh Allah karena Allah tidak mungkin rusak. Allah memiliki sifat maha hidup yang pasti tidak dimiliki oleh Jesus, Siddhartha dan Tuhan lainnya karena mereka sudah mati.